Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini menarik sekali begitu ya. Walaupun simulasi tiga calon ya, kesimpulannya bahwa Ganjar tidak akan mampu mengalahkan Anies Baswedan ya. Tak sekuat apa yang dicitrakan selama ini. Elektabilitasnya tinggi tapi kalah begitu kan ya. Kan saya sudah katakan dari awal bahwa survei-survei seperti ini tidak begitu ya dipercaya, karena pada hakikatnya ada yang survei yang kemudian tidak kredibel di situ begitu ya. Walaupun ya tiga calon ya akan mudah sekali Anies Baswedan memenangkan calon ini begitu kan, pertarungan di Pilpres di 2024. Kenapa? Karena bisa saja suara-suara Pak Ganjar lalu kemudian pecah kepada Pak Prabowo, kepada Anies Baswedan, apalagi di putaran kedua ya. Kalau Pak Prabowo kalah maka kemungkinan besar pendukung-pendukungnya akan kembali kepada Anies Baswedan. Tetapi kalau dia menang ya, kalau memang Anies Baswedan kalah maka kemudian pendukung-pendukung Anies Baswedan akan kembali kepada Pak Prabowo. Saya rasa perkembangan politik hari ini yang menjadi tren hari ini menurut saya pribadi antara yaitu di putaran kedua antara Pak Ganjar dengan Anies Baswedan. Saya rasa walaupun tiga calon ini keuntungan besar akan mudah untuk mengalahkan ini ya, mengalahkan Pak Ganjar begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya sebagai perbandingan kita ya, seperti ini. Ini komentar-komentarnya, loyalis Anies bikin simulasi Pilpres diikuti tiga calon. Kesimpulannya Ganjar tak sekuat yang dicitrakan. Betul ya, yang selama ini dicitrakan sangat kuat sekali elektabilitasnya, tapi tahu-taunya ya kalah begitu. Atau tahu-taunya tidak ada sama sekali, kan begitu logika kita begitu. Tapi ini kita harus hormati itu begitu ya. Tetapi dalam peristiwa hari ini ya, ketika simulasi itu ada begitu kan ya, terkait dengan adanya ya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dengan Anies Baswedan, bisa saja apa yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa ya Anies menang, kan begitu logikanya begitu kan. Karena mungkin ada yang belum masih ada yang belum survei yang kemudian menunjukkan bahwa siapa di balik ini semua dan siapa sponsornya, kan begitu ya. Dan bahkan dalam komentar-komentar netizen banyak sekali ada pro dan kontra ini. Yang melakukan itu pasti hasil seperti itu. Ini kan semua simulasi untuk kepuasan diri sendiri, alias supaya ini Pak Ganjar dan Prabowo nggak masalah asal jangan imigran cabul. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Wah, luar biasa begitu ya. Apalagi mengkritik Anies Baswedan dengan cara-cara kotor seperti ini begitu ya. Bahkan kalau yakin Anies kuat dan menang, santai aja itu pendukung beliau. Ya, santai-santai aja memang begitu kan ya. Bahkan ini nggak ada prestasinya yang Ganjar buat jauh dari Anies dan Prabowo ya. Cuma ya modal TikTok ya. Kalaupun memang itu pun hasil kecurangan seperti Pilpres 2019. Jangan lupa ya, dan Ganjar asupan pagi ini nonton BK ya. Dulu biar semangat beraktivitas. Wah, ini banyak pro dan kontra ternyata begitu kan ya. Hal-hal seperti ini begitu. Bayangkan begitu ya. Bahkan ya mau bikin simulasi macam apapun tidak ada masalah. Anies dimenangkan terus ya juga tak ada masalah. Karena tujuan bikin simulasi memang cuma untuk menghibur diri. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Saya rasa tidak mungkin karena Anies Baswedan ya dalam tiga simulasi itu bisa memenangkan itu. Sangat gampang sekali untuk memecah suara di situ begitu kan ya. Jadi koalisi perubahan ya bukan orang-orang yang goblok begitu. Dia orang-orang yang pinter akan mengubah strategi kita begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Saya bacakan beritanya terlebih dahulu. Ini beritanya, loyalis Anies bikin simulasi Pilpres diikuti tiga calon. Kesimpulannya Ganjar tak sekuat yang dicitrakan ya. Ini dikutip dari Gelora. Loyalis Anies Baswedan Andi Sinulinga menarik kesimpulan dari simulasi hitungan pemilihan presiden atau Pilpres di 2024 diikuti tiga calon kandidat ya. Bahkan ada pun tiga kandidat calon ya di sini ya. Antara lain ada Pak Prabowo, ada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang telah dipastikan mendapat tiket calon presiden ya. Seandainya Pilpres di 2024 diikuti oleh tiga calon tersebut maka ya pemilihan akan dilakukan dalam dua putaran. Pada kemungkinan pertama Anies dan Ganjar yang akan lolos ke putaran kedua ya. Lalu kemudian dalam kemungkinan pertama itu Anies bisa menangkan karena pilih Prabowo kemungkinan besar memilih Anies di putaran kedua. Betul begitu kan. Saya sering mengatakan bahwa jangan sepelekan Anies Baswedan begitu kan. Dia punya luar biasa logika-logika dan punya strategi luar biasa untuk mengalahkan Pak Ganjar begitu. Walaupun elektabilitas dan popularitasnya tinggi Pak Ganjar, tapi menunjukkan di masyarakat itu jauh dibandingkan Anies Baswedan begitu kan ya. Maka sekarang itu wajar kalau orang melakukan ya
ingin perubahan ya pilihlah Anies Baswedan. Kan begitu logika kita begitu. Kalau ingin tidak perubahan ya pilihlah Pak Ganjar ya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang itu aja. Kan begitu logika kita begitu. Jadi silahkan kalau mau pilih si A, si B dan si C begitu kan. Tapi perlu diingat kalau ingin koalisi, ingin perubahan yang baik begitu, pilihlah Anies Baswedan. Kan begitu logikanya. Kemungkinan yang kedua yaitu jika Anies dan Prabowo lolos ke putaran kedua, jika hal terjadi, kemungkinan besar pilihan Ganjar akan lebih memilih Prabowo daripada Anies Baswedan. Adapun kemungkinan ketiga yaitu jika Prabowo dan Ganjar yang lolos ke putaran kedua, maka kemungkinan ketiga ini Prabowo bisa menang ya karena pilihan Anies tentu lebih memilih Prabowo daripada Pak Ganjar. Diungkap adik kesimpulan dari simulasi hitungan tersebut adalah Ganjar yang sebenarnya tak sekuat yang dicitrakan selama ini. Kesimpulannya adalah Ganjar itu tidak kuat yang dicitrakan ya, ujar Andi dikutip dari Newsworthy dari akun Twitter pribadinya. Bahkan dia mengatakan menurut aktivis kolaborasi warga Jakarta KWJ itu basis pemilih Ganjar hanya ada di satu provinsi. Padahal Ganjar mendapat bantuan dari segala sumber hingga bantuan dari presiden langsung. Basis suaranya hanya menonjol tinggi di satu provinsi saja, padahal seluruh sumber daya dia punya. Sampai-sampai Presiden RI pun ya harus turun tangan mengendorse Ganjar. Itu tak ubahnya dengan Ahok, ujar Andi. Ya inilah yang kemudian ya kenapa Presiden masih ikut-ikutan seperti itu. Ya itulah pada hakikatnya tahu sendiri siapa mereka begitu kan. Dengan adanya simulasi 3 calon ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa, memenangkan 2 putaran begitu ya. Tetapi kalau 1 putaran dengan 2 calon ya kemungkinan Anies Baswedan menang tipis tapi bukan kalah begitu ya. Jadi saya rasa bahwa ya apa yang selama ini dilakukan dengan apalagi 3-4 calon begitu. 4 calon ya sangat mudah sekali Anies Baswedan mengalahkan Ganjar, kan begitu logika kita begitu. Jadi politik hari ini politik praktis begitu, dalam artian bahwa kenapa sekarang itu yang disorot oleh media ya berbagai hal yang kemudian dikeluarkan terkait dengan adanya Ganjar, wakilnya siapa. Tetapi Anies Baswedan ya dengan wakilnya santai-santai aja. Koalisi perubahan masih belum muncul terkait dengan ini begitu ya. Tetapi santai-santai aja begitu. Inilah menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan santai-santai aja, merendam apa yang kemudian menjadi strategi baru untuk mengubah di Pilpres di 2024. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.